Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakainga. Rahasia harmoni Bugis Makassar yang masih relevan hari ini. Oleh Dr. Abdul Hafid SAG, MPD, MM. Di Sulawesi Selatan, di wilayah pesisir yang sejak berabad-abad lalu menjadi simpul pelayaran Nusantara, tumbuh masyarakat Bugis Makassar yang dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Sejak masa kerajaan-kerajaan seperti Goa Talo, Bone, Wajo, dan Sopeng, interaksi lintas wilayah dari Maluku hingga Selat Malaka menuntut tata sosial yang kuat agar kehidupan bersama tetap tertib di tengah mobilitas tinggi dan perjumpaan budaya yang beragam. Dari konteks historis inilah lahir seperangkat nilai etika yang bukan sekedar aturan adat, melainkan fondasi peradaban. Cara berbicara, menyelesaikan konflik, menjaga kehormatan, serta mengatur relasi antara individu, komunitas, dan kekuasaan. Nilai-nilai itu terhimpun dalam sistem adat yang dikenal sebagai Pangadereng, yang pada masa kerajaan berfungsi sebagai kerangka hukum sosial, bersanding dengan ajaran agama dan struktur politik. Di dalamnya, berkembang 3 prinsip utama yang kemudian dirangkum dalam ungkapan etis Bugis Makassar: Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakainga. Ketiganya menjadi pedoman dalam diplomasi antar bangsawan, hubungan antara rakyat dan penguasa, hingga etika di ruang publik pelabuhan dan pasar. Para bangsawan diuji bukan hanya oleh keberanian, tetapi oleh kemampuannya menjaga martabat orang lain. Sementara masyarakat luas dibentuk untuk hidup dalam saling hormat dan pengawasan moral kolektif. Memasuki masa kolonial hingga Indonesia modern, struktur politik berubah, namun nilai-nilai tersebut tidak lenyap. Ia beradaptasi, hidup dalam keluarga, pendidikan informal, komunitas perantau, hingga praktik sosial sehari-hari di kota-kota besar. Pada abad 21, ketika media digital membentuk cara baru berinteraksi, kearifan lama ini justru menemukan medan ujian baru. 3 prinsip yang lahir di pelabuhan dan istana kerajaan, kini dihadapkan pada ruang virtual yang tanpa batas. Dari masa kerajaan hingga dunia modern, pesan dasarnya tetap sama: menjaga martabat manusia, memelihara kehormatan sosial, dan menegur dengan adab. Sebuah warisan lokal yang terus bergerak bersama sejarah dan masih menawarkan panduan etika bagi masyarakat global hari ini. Pertama, Sipakatau, saling memanusiakan. Sipakatau berarti saling memanusiakan, sebuah prinsip dasar dalam etika sosial Bugis Makassar yang menempatkan setiap orang sebagai subjek bermartabat, bukan objek perlakuan. Nilai ini menuntut penghormatan yang melampaui hierarki sosial. Tua atau muda, pemimpin atau rakyat, pendatang atau warga lama, semuanya diikat oleh kewajiban moral yang sama untuk diperlakukan secara adil dan beradab. Dalam kosmologi sosial Bugis Makassar, kehormatan manusia tidak lahir dari kekayaan atau kekuasaan, melainkan dari martabat yang melekat sejak seseorang diakui sebagai anggota komunitas. Konsep ini berkelindang dengan sistem adat Pangadereng, yang mengatur perilaku individu agar selaras dengan norma agama, hukum adat, dan etika publik. Sipakatau dalam kerangka ini berfungsi sebagai fondasi relasi sosial. Ia mencegah dominasi, mengontrol ego, dan menumbuhkan rasa saling percaya. Nilai tersebut tidak berhenti di tataran wacana. Di pasar tradisional, Sipakatau tampak dalam cara pedagang melayani pembeli tanpa membedakan latar belakang. Di kampung-kampung pesisir, ia hadir ketika warga membantu tetangga membenahi perahu atau rumah panggung yang rusak. Di laut, ruang hidup para pelaut, Sipakatau menjelma dalam solidaritas antar nelayan, saling berbagi informasi cuaca, dan menolong kapal yang kesulitan. Gesturnya seling sederhana, sapaan hangat, kesediaan mendengar, tawaran bantuan, dan pantangan merendahkan orang lain di muka umum. Dalam konteks masyarakat modern, Sipakatau dapat dibaca sebagai etika publik yang sangat aktual. Ia menjadi penangkal budaya ujaran kebencian, perundungan daring,
dan relasi kuasa yang timpang. Dengan menuntut empati dan pengakuan terhadap martabat setiap individu, si Pakatau mengingatkan bahwa kemajuan sosial tidak diukur semata oleh teknologi atau ekonomi, melainkan kemampuan sebuah masyarakat menjaga kemanusiaan di tengah perubahan zaman. Kedua, si Pakalebi atau si Pakalabiri, saling memuliakan. Jika si Pakatau mengajarkan kita untuk mengakui kemanusiaan orang lain, maka si Pakalebi menuntun kita ke tingkat yang lebih tinggi, memuliakan manusia. Ini bukan sekedar tidak menghina, melainkan upaya aktif untuk mengangkat martabat sesama melalui adab, pilihan kata, dan sikap yang menjaga perasaan orang lain. Dalam etika Bugis Makassar, hubungan sosial yang sehat tidak dibangun di atas rasa takut, tetapi atas hormat yang disengaja dipelihara. Si Pakalebi bekerja melalui tindakan-tindakan yang tampak kecil namun berdampak besar. Memberi ruang bicara kepada yang lebih muda tanpa meremehkan, menerima pendapat berbeda tanpa memalukan, menghormati tamu dengan layanan terbaik, dan menempatkan kritik pada tempatnya, tegas tetapi beradab. Pada level komunitas, si Pakalebi berfungsi sebagai mekanisme pencegah konflik. Ketika seseorang merasa dimuliakan, ia cenderung menahan diri dari respons agresif dan membuka peluang musyawarah. Inilah logika sosialnya. Martabat yang dijaga akan melahirkan ketenangan. Ketenangan melahirkan harmoni. Di masyarakat Bugis Makassar, kehormatan yang sering dikaitkan dengan konsep harga diri dan martabat bukan sesuatu yang dipakai untuk menundukkan orang lain. Justru sebaliknya, hormat harus dibagikan agar relasi tetap setara dan manusia tidak merasa kecil di hadapan sesamanya. Sikap memuliakan bukan berarti menghapus struktur sosial, tetapi mengendalikan struktur itu agar tidak melahirkan kesewenang-wenangan. Karena itu, seorang yang lebih tinggi statusnya diuji bukan pada seberapa keras ia memerintah, tetapi seberapa halus ia menjaga muka orang lain. Di era digital, si Pakalebi terasa semakin relevan. Media sosial sering membuat orang mudah merendahkan, memotong konteks, dan memalukan secara massal. Si Pakalebi menawarkan koreksi, berbicara dengan adab, menghindari mematahkan orang di ruang publik, dan memilih cara yang memuliakan, bahkan saat tidak sepakat. Disinilah si Pakalebi menjadi etika modern, menjaga martabat manusia, sekaligus menjaga kewarasan masyarakat. Ketiga, si Pakaingat, saling mengingatkan. Namun harmoni sosial tidak pernah lahir hanya dari pujian dan sikap permisif. Dalam masyarakat Bugis Makassar, keseimbangan justru dijaga melalui satu prinsip penting, si Pakaingat, saling mengingatkan dalam kebaikan. Nilai ini menempatkan kritik sebagai bentuk kepedulian, bukan serangan. Sebagai tanggung jawab sosial, bukan ajang menjatuhkan martabat orang lain. Si Pakaingat berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia dapat keliru. Karena itu, komunitas tidak membiarkan anggotanya berjalan sendirian menuju kesalahan. Teguran diberikan untuk mencegah seseorang terseret oleh nafsu, lupa pada adat, atau melanggar norma agama yang menjadi rujukan moral bersama. Dalam kerangka adat Bugis Makassar yang terhimpun dalam sistem Pangadereng, si Pakaingat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial berbasis etika. Masyarakat saling mengontrol, namun dengan bahasa yang terukur dan niat menjaga. Yang membedakan si Pakaingat dari sekedar menegur adalah cara dan tujuan. Teguran tidak disampaikan di ruang publik untuk memalukan, melainkan melalui pendekatan personal, penuh hormat, dan bertumpu pada argumen yang dapat diterima. Tujuannya bukan memenangkan perdebatan, tetapi mengembalikan seseorang ke jalur yang dianggap benar oleh komunitas. Dengan demikian, si Pakaingat mencegah eskalasi konflik dan memutus siklus balas-membalas yang merusak kohesi sosial. Di tengah masyarakat kontemporer, terutama di ruang digital, nilai ini menghadapi tantangan baru. Kritik sering berubah menjadi hujatan, koreksi menjadi persekusi daring. Si Pakaingat menawarkan alternatif budaya, menasihati tanpa merendahkan, mengoreksi tanpa menghakimi, dan menegur tanpa membakar reputasi. Ia menuntut keberanian moral sekaligus kedewasaan emosional, dua hal yang semakin langka dalam interaksi cepat berbasis layar.
Dalam konteks itu, Sipakainga bukanlah warisan masa lalu yang usang, melainkan perangkat sosial yang relevan untuk menjaga etika publik hari ini. Sebab bagi Bugis Makassar, mengingatkan bukanlah bentuk permusuhan, melainkan cara tertinggi untuk melindungi sesama dan merawat kehormatan bersama. Warisan Pangadereng atau Pangadakang. Ketiga nilai ini bukan sekedar petuah moral yang diulang di ruang-ruang seremoni. Sipaka tahu, Sipaka lebih, dan Sipaka ingat berakar pada sebuah sistem sosial budaya yang nyata dan bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Pangadereng. Ia bukan adat dalam arti dangkal sebagai tradisi pakaian atau upacara, melainkan tatanan hidup, semacam kerangka nilai, norma dan aturan yang mengatur bagaimana manusia Bugis Makassar membangun relasi dengan sesama, dengan alam, dan dengan Yang Maha Kuasa. Pangadereng berfungsi seperti peta sosial yang menuntun apa yang dianggap pantas, apa yang dianggap melanggar, dan bagaimana konflik diselesaikan tanpa merusak martabat. Di dalamnya etika tidak berdiri terpisah dari hukum, agama, dan tata krama. Semuanya saling menguatkan. Karena itu, ketika seseorang berkata Sipaka tahu, yang dimaksud bukan sekedar ajakan sopan, melainkan pengingat bahwa tindakan kita berada dalam jaringan norma yang punya konsekuensi sosial, kehormatan pribadi, keharmonisan keluarga, dan ketertiban komunitas. Yang menarik, Pangadereng membuat etika menjadi praktik kolektif, bukan urusan privat semata. Ia menuntut konsistensi. Orang tidak cukup berniat baik, tetapi juga harus tahu cara berbuat baik. Dalam kerangka ini, memuliakan orang lain bukan basa-basi, melainkan strategi budaya untuk mencegah gesekan. Mengingatkan bukan sok suci, melainkan mekanisme perlindungan agar satu kesalahan tidak menjadi aib yang menular menjadi konflik berkepanjangan. Disinilah etika berubah menjadi jalan hidup. Ia hadir dalam bahasa yang dipilih saat berbicara, cara menerima tamu, cara menegur yang lebih muda, cara menghormati yang lebih tua, hingga cara menahan diri agar tidak mempermalukan orang lain di depan umum. Pangadereng menanamkan satu pesan keras namun elegan. Martabat manusia adalah pusat keteraturan sosial. Maka ketika dunia modern sering mengubah etika menjadi slogan, dipajang, diposter, hilang di praktek, Pangadereng menunjukkan kebalikannya. Nilai hanya bermakna jika ia mengatur tindakan, dan di sanalah 3 nilai 3S tidak hidup sebagai romantisme masa lalu, tetapi sebagai sistem yang pernah dan masih bisa mendisiplinkan cara kita menjadi manusia. Relevansinya dengan masa kini. Hari ini dunia bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknologi digital, khususnya media sosial, telah memperluas ruang perjumpaan manusia lintas batas geografis, kelas sosial, dan identitas budaya. Namun pada saat yang sama, ruang virtual itu juga menciptakan jarak emosional. Layar menjadi perantara yang sering mengaburkan empati. Perbedaan pendapat yang dahulu dibicarakan dalam forum tatap muka, kini dapat berubah menjadi caci maki dalam hitungan detik. Anonimitas memberi keberanian semu. Komentar yang tajam dan merendahkan kerap dilempar tanpa memikirkan dampaknya terhadap martabat orang lain. Dalam konteks inilah, 3 nilai Bugis Makassar terasa justru semakin relevan. Sipaka tahu, yang menuntut kita saling memanusiakan, dapat diterjemahkan sebagai empati digital. Menyadari bahwa di balik setiap akun, ada manusia dengan perasaan, reputasi, dan kehidupan nyata. Ia menantang budaya dehumanisasi daring, ketika orang direduksi menjadi avatar atau objek olok-olok. Sipaka lebih mengingatkan pentingnya etika berbicara di ruang publik virtual. Bukan sekedar menahan diri dari hinaan, tetapi aktif menjaga kehormatan orang lain. Memilih kata yang tidak merendahkan, menghindari memalukan secara massal, dan menghormati perbedaan tanpa menghapus kritik. Dalam logika sosial Bugis Makassar, memuliakan sesama adalah cara paling efektif mencegah konflik sebelum ia membesar. Sebuah prinsip yang sangat dibutuhkan dalam ekosistem media sosial yang mudah memantik polarisasi. Sementara itu, Sipakainga menawarkan model koreksi yang dewasa. Ia mendorong keberanian untuk menegur hoaks, ujaran kebencian, atau perilaku menyimpang.
namun tanpa membenci, tanpa membakar reputasi, dan tanpa mengejar sensasi viral. Teguran diarahkan pada perbaikan, bukan penghukuman. Ketika algoritma mendorong emosi ekstrim, 3 nilai ini bekerja sebagai penyeimbang budaya. Mereka menunjukkan bahwa warisan lokal bukan penghalang modernitas, melainkan sumber etika publik yang justru dibutuhkan untuk menjaga kemanusiaan di tengah arus digital yang tak henti bergerak. Di balik layar gawai dan hiruk-pikuk zaman, orang Bugis Makassar mewariskan sebuah pesan yang tampak sederhana, namun syarat kedalaman sosial dan historis. Hormatilah manusia, muliakanlah sesama, dan ingatkanlah dengan cinta. 3 kalimat ini merangkum etika yang dibentuk selama berabad-abad oleh pengalaman kolektif masyarakat pesisir dan agraris Sulawesi Selatan. Masyarakat yang hidup dalam mobilitas tinggi, perdagangan lintas wilayah, dan interaksi budaya yang intens. Dalam kondisi seperti itu, stabilitas sosial tidak mungkin bertumpu hanya pada kekuatan fisik atau kekuasaan politik. Ia bergantung pada norma yang menjaga martabat setiap individu. Pesan tersebut menjelma dalam 3 konsep kunci: Sipaka Tahu, Sipaka Lebi, dan Sipaka Ingat. Ketiganya bekerja sebagai sistem pengimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Sipaka Tahu memastikan bahwa siapapun diakui sebagai manusia utuh. Sipaka Lebi mendorong penghormatan aktif yang merawat kehormatan sosial. Sipaka Ingat menyediakan mekanisme koreksi agar penyimpangan tidak berkembang menjadi keretakan kolektif. Bersama-sama, ketiganya membentuk ekologi moral, jarian nilai yang menjaga masyarakat tetap adaptif tanpa kehilangan arah etis. Analisis ini menunjukkan bahwa harmoni sosial bukanlah produk otomatis dari kemajuan teknologi. Aplikasi, algoritma, dan kecerdasan buatan dapat mempercepat komunikasi, tetapi tidak menjamin kualitas hubungan. Justru cara manusia menggunakan teknologi itulah yang menentukan apakah ruang publik menjadi tempat dialog atau arena perundungan. Dalam konteks ini, warisan Bugis Makassar menawarkan parameter etik yang konkret. Bagaimana berbicara, bagaimana berbeda pendapat, dan bagaimana menegur tanpa menghancurkan martabat. Karena itu, 3 nilai ini tidak berhenti sebagai romantisme masa lalu. Ia dapat dibaca sebagai panduan etika untuk dunia global yang semakin terhubung namun rapuh secara sosial. Sipaka Tahu, Sipaka Lebi, Sipaka Ingat. Warisan lama bukan untuk dikenang saja, melainkan untuk dipraktikkan di dunia yang terus berubah dan menuntut cara baru untuk tetap manusiawi. Pergi ke laut membawa perahu. Angin sepoi menyentuh pelantar. Hormati insan dimanapun berada, agar hidup damai penuh martabat. Pohon bakau tumbuh di muara. Tempat burung singgah berteduh. Saling memuliakan sesama manusia, itulah adat warisan leluhur. Mentari naik di ufuk timur. Cahayanya jatuh di rumah panggung. Tegur menegur dengan tutur yang ma'ruf. Harmoni terjaga sepanjang kampung. Salam budaya, lestari adat, teguh jati diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.